Sinta dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Akhlakul Syakhsiyah. Saya dari kelas 5 ASB. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konflik Keluarga, Mata Kuliah Mediasi Hukum Keluarga Islam, dan dosen pengampu Bapak Dr. Khairul Mufti Rambe, MHI. Sudah kita ketahui bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil yang berperan sangat penting terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Sebagai unit terkecil dalam keluarga ada yang namanya kepala rumah tangga, di mana kepala rumah tangga ini adalah tokoh terpenting dalam keluarga yang mengemudi keluarganya dalam perjalanan hidup di samping beberapa anggota di dalam keluarga ini. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang merupakan satu kesatuan yang kuat apabila terdapat hubungan baik antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak. Interaksi antar pribadi yang terjadi dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap keadaan bahagia atau tidak bahagianya dalam keluarga tersebut. Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila seluruh anggota merasakan kebahagiaan dan ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap keadaan. Di dalam keluarga pasti ada yang namanya konflik, entah itu antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak. Yang biasanya konflik ini terjadi karena perbedaan pendapat dan adanya kesalahpahaman. Adapun beberapa cara untuk menyelesaikan konflik, yaitu salah satunya dengan cara sehat, yang biasanya dengan cara sehat ini di masing-masing mereka yang mengalami konflik akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Penyelesaian konflik secara sehat biasanya terjadi apabila masing-masing pihak tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan, dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan melalui kebersamaan dan komunikasi. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan konflik? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konflik itu sendiri. Konflik biasanya berupa perselisihan, ketegangan, atau munculnya kesulitan dari dua pihak atau lebih. Konflik biasanya menimbulkan sikap oposisi antara kedua pihak sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu, kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu untuk tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Walaupun demikian, keberadaan konflik tidak selalu berakibat buruk. Selain dapat akibat buruk, konflik juga dapat menimbulkan hal-hal positif. Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negatif seperti marah, jengkel, ataupun takut. Namun, hasil akhir dari keberadaan konflik apakah bisa bersifat deduktif ataukah konstruktif? Itu sangat tergantung terhadap strategi yang digunakan untuk menenanginya. Dengan pengolahan yang baik, konflik justru akan semakin memperkukuh hubungan dan meningkatkan kepaduan dan rasa solidaritas. Namun konflik juga merupakan bagian kehidupan dalam bermasyarakat yang harus dianggap penting. Karena untuk merangsang pemikiran-pemikiran baru, mempromosikan perubahan sosial, menegaskan hubungan dalam berkelompok, membantu kita untuk membentuk perasaan identitas pribadi, dan memahami hal-hal baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, adapun fungsi konflik menurut Wirawan antara lain, yang pertama, sebagai alat untuk memelihara solidaritas. Yang kedua, membantu menciptakan aliansi dengan kelompok lain. Yang ketiga, mengaktifkan peran individu yang terisolasi.
Kemudian, konflik biasanya terjadi karena adanya ketidakcocokan, baik ketidakcocokan, perlawanan, atau perbedaan. Situasi konflik dapat diketahui berdasarkan munculnya anggapan ketidakcocokan tujuan dan upaya untuk mengontrol pilihan satu sama lain yang membangkitkan dan berperilaku untuk saling menentang. Selanjutnya, adapun karakteristik konflik dalam keluarga. Konflik dalam keluarga biasanya terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Pada umumnya, hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Kemudian, ketika ada masalah yang serius muncul dalam suatu hubungan yang keterikatan, perasaan positif yang selama ini dibangun dapat berubah menjadi perasaan yang negatif. Dan biasanya pengkhianatan itu terjadi karena adanya perselingkuhan atau perundungan seksual terhadap anak, maka itu akan menimbulkan rasa benci yang mendalam. Konsep benci tapi rindu adalah sebuah ungkapan yang mewakili bagaimana pelik atau kompleksnya hubungan dalam rumah tangga. Misalnya, istri yang sudah mengalami KDRT yang sudah melaporkan suaminya, tetapi sang istri masih menjenguk suaminya yang berada di penjara dan membawa makanan kesukaannya. Suami istri yang sedang mengalami KDRT merasa benci, tetapi sebenarnya merasakan rindu juga. Dan juga seorang anak yang sudah mengalami kekerasan dari orang tuanya, tetapi dia masih tetap memilih tinggal bersama orang tuanya daripada di tempat lain. Hal ini dikarenakan ikatan emosi yang positif dibangun lebih besar daripada penderitaan yang muncul karena konflik. Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan tetap menjadi orang tua, begitu juga dengan saudara. Tidak ada istilah namanya mantan orang tua ataupun mantan saudara. Selanjutnya, adapun krisis dalam keluarga. Kondisi krisis dalam keluarga dapat diartikan sebagai keluarga yang kacau, tidak teratur, dan tidak adanya kewibawaan orang tua dalam mengasuh anak. Dan sering terjadinya komunikasi yang kurang efektif sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian terjadinya pertengkaran antara ayah dan ibu dan orang tua dengan anak. Kondisi demikian jika tidak segera diatasi maka akan berakibatkan perceraian. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab timbulnya konflik dalam keluarga menurut Sofyan Willis, yaitu yang pertama, putusnya komunikasi dalam keluarga terutama ayah dan ibu, sikap egosentrisme, masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah perselingkuhan, dan jauh dari agama. Dan selanjutnya, adapun konflik orang tua dan anak. Secara naluriah, orang tua akan menganggap anaknya adalah bagian terpenting dalam hidup. Orang tua akan selalu berusaha membuat kebahagiaan dan kesejahteraan untuk anak-anaknya. Dengan perspektif demikian, seharusnya konflik di antara orang tua dan anak tidak terjadi. Namun hubungan antara orang tua dan anak seringkali mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek dalam merespon kebutuhan anak, juga terdapat aspek tuntutan yang mencerminkan harapan orang tua terhadap sikap dan perilaku anak. Akhirnya, hubungan antara orang tua dengan anak diwarnai dengan banyaknya perbedaan dan konflik. Sumber utama konflik pada umumnya adalah ketidakcocokan perspektif anak dengan perspektif orang tua. Dan cara orang tua menyelesaikan konflik dengan anaknya. Namun sayangnya, seringkali orang tua tidak menggunakan metode yang sistematis dalam menyelesaikan perbedaan.
Biasanya respon remaja terhadap konflik ialah berupaya menghindari konflik. Selanjutnya, resolusi konflik dalam keluarga. Di dalam keluarga pasti pernah mengalami yang namanya konflik. Walaupun ada yang namanya keluarga harmonis, itu bukan berarti tidak pernah mengalami konflik. Definisi keluarga harmonis adalah masing-masing anggota keluarga dapat menyelesaikan masalah secara sehat dan efektif. Sangat dibutuhkan peran serta seluruh anggota untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Beberapa langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. 1. Perjelas masalah yang sedang terjadi dengan melakukan identifikasi terhadap seluruh keluarga. Yang kedua, diskusikan masalah dengan tenang dan seluruh anggota mengeluarkan pendapatnya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, jika situasi dan kondisi mulai memanas, alangkah baiknya mengambil waktu untuk calm down sejenak. Yang keempat, ambillah solusi yang terbaik dan mintalah persetujuan dari seluruh anggota keluarga. Yang kelima, buktikan solusi tersebut dengan tindakan nyata, karena solusi tanpa adanya bukti sama dengan jalan buntu. Yang keenam, kesepakatan. Dalam perkawinan sangat diperlukan sekali kesepakatan, karena dengan adanya kesepakatan ataupun persetujuan hal-hal yang lain dalam perkawinan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yang ketujuh, komunikasi. Faktor komunikasi sangatlah penting dalam menjalani kehidupan pernikahan, karena merupakan sarana untuk mengetahui atau memahami satu sama lain, sehingga terjadinya keterbukaan yang secara tidak langsung memperlancar penyesuaian antara anggota keluarga. Yang terakhir, ke-8, kualitas dari hubungan pernikahan antar pasangan. Faktor ini merupakan landasan menghadapi konflik yang dihadapi dalam menjalani pernikahan, sehingga pernikahan dapat berjalan dengan baik. Jadi sedikit kesimpulan dari saya, maka jagalah ikatan persaudaraan kamu dengan keluarga kamu yang lainnya. Jangan sampai terjadi konflik, apalagi sampai mengakibatkan dampak negatif antara kamu dengan anggota keluarga yang lainnya. Jika terjadi konflik, maka segera selesaikanlah dengan cara yang tenang, dengan cara yang sehat. Maka kamu akan terbebas dari tekanan jiwa dan bebas juga dalam konflik dalam keluarga. Baiklah, sekian video dari saya, presentasi dari saya, Anissa Rabita, dengan NIM 02011811042, yang makalah ini berjudulkan tentang konflik dalam keluarga. Terima kasih kepada yang sudah menonton video saya, semoga bisa menambah ilmu kamu. Dan saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah dalam sepanjang video saya, dan saya juga minta maaf jika tingkah laku saya ada yang tidak mengenakan di video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa yang udah nonton untuk tinggalkan like-nya, dan boleh juga untuk komen tapi yang positif. Jika ada yang mau mengkritik juga boleh, tapi lebih baik di akun pribadi. Bye bye.